hari ini dan untuk membuka seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, mengajak kita sekalian untuk berdoa dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Pak Remigius. Pada Pak Remi, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin doa pembukaan. Perkenankanlah saya untuk memimpin doa ini dalam tata cara ajaran Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena atas berkat, rahmat, perlindungan, dan penyertaan-Mu dari hari ke hari, sehingga kami boleh mengalami sukacita, kegembiraan, dan juga kesehatan yang baik. Pada pagi hari ini, kami akan memulai kegiatan MPLS. Semoga Engkau berkenan memberkati kami, mencurahkan Roh Kudus untuk selalu menyertai kami selama kegiatan ini berlangsung. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik. Dan semoga melalui kegiatan ini ya Bapa, para peserta didik baru kami boleh mengenal aturan-aturan dan juga boleh berkenalan dengan lingkungan sekolah kami melalui para pemateri yang akan menyajikan materi. Kami berdoa kepadamu ya Bapa untuk para pemateri, berkatilah mereka semua agar mereka memberikan materi-materi yang boleh berguna dan bermanfaat bagi anak-anak didik kami yang baru ini. Semoga melalui kegiatan ini ya Bapa, kami boleh memperoleh hal-hal yang baik, terlebih khusus untuk anak-anak kami, agar mereka bertumbuh dan berkembang, dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter dan bertakwa kepadamu ya Bapa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, inilah doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, baru saja kita ikuti bersama doa pembukaan yang sudah dipimpin oleh Pak Remi. Terima kasih Pak Remi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, tetap semangat di masa PPKM ini. Dan untuk seluruh peserta, mari kita mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan semangat ya. Meskipun mengikuti dari rumah atau tidak hadir langsung di sekolah, semangatnya tidak boleh surut. Iya, selanjutnya kita akan mendengarkan rasa hati, sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan MPLS kita yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Pancasila Tambolaka. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan SMK Pancasila Tambolaka, yang kami hormati Bapak Ketua Komite, yang sama kami hormati panitia pelaksana kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan, rekan-rekan guru SMK Pancasila yang saya hormati, para siswa, siswi, peserta MPLS
secara daring yang kami cintai dan banggakan. Selamat pagi, shalom dan salam sehat untuk kita semua. Saudara, saudariku, sebangsa dan setanah air. Kegiatan pelaksanaan MPLS kali ini agak beda dari tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan atau diakibatkan oleh pandemi yang berkepanjangan ini. Tuhan, karena kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk bernapas dan bisa melakukan kegiatan ini secara daring. Oleh karena itu, rekan-rekan panitia yang ikut melakukan kegiatan ini supaya benar-benar melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak yang masih terisolasi di rumahnya masing-masing. Anak-anakku yang saya cintai dimanapun berada. Kegiatan daring ini jangan membuat anak-anakku lemah, tetapi menjadi semangat yang baru untuk berpacu dalam menguasai IT di dunia modern ini. Karena itu anak-anakku, mari di masa pandemi ini kita membangun semangat kebersamaan supaya apa yang kita cita-citakan memilih untuk masuk di SMK Pancasila dengan jurusannya masing-masing supaya tercapai. Perlu kami sampaikan bahwa SMK ini mempunyai visi dan misi. Visi yaitu dalam berkarya, tapi primat menuju SMK Pusat Keunggulan. Oleh karena itu, anak-anakku sudah memilih sekolah ini untuk sekolah pilihan mewujudkan impian dan mimpimu untuk menjadi anak yang berwirausaha, anak yang menguasai IT, anak yang menguasai otomotif, anak yang menguasai perkantoran, dan anak yang menguasai pemasaran. Serta tidak kalah pentingnya, anak juga yang hidup dengan sehat. Karena kita juga mempunyai sekolah jurusan keperawatan yang semuanya itu akan dikelola secara langsung oleh jurusan multimedia. Orang tua murid yang juga kami hormati di rumahnya masing-masing. Sebagai orang tua, kami dari pihak sekolah mendorong supaya anak-anak tetap diberi semangat dan didoakan supaya mereka punya semangat yang sama untuk mengikuti kegiatan MPLS ini. Dengan memohon restu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seizin kita semua yang hadir, panitia dan rekan-rekan guru, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 yang diikuti oleh 404 peserta di rumahnya masing-masing. Dengan ini dinyatakan saya buka dengan resmi. Semoga Tuhan
menyertai kita semua. Dan shalom, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Pancasila Tambolaka yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan MPLS online SMK Pancasila Tambolaka tahun ajaran 2021. Baik, untuk peserta yang ada di rumah sudah siap mendengarkan materi hari ini? Ya, semoga semua sudah dalam keadaan siap. Pastikan menyiapkan perlengkapan tulis juga, dan juga jangan lupa untuk absen ya, yang sudah dibagikan di grup masing-masing. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan materi pertama kita pada hari ini, yaitu tentang kurikulum sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Pak Dominikus Amaki SPD. Selamat mengikuti. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanannya. Kita boleh melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Pancasila Tambolaka tahun pelajaran 2021-2022 secara daring. Saya, Dominikus Amaki, selaku Wakil Kepala Sekolah datang peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 di SMK Pancasila Tambolaka. Mengingat saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kurikulum. Pengertian kurikulum menurut para ahli banyak sekali, tetapi saya mengambil salah satu pengertian kurikulum, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, di SMK Pancasila Tambolaka menerapkan dua kurikulum untuk tahun pelajaran 2021-2022, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum paradigma baru. Untuk kurikulum 2013 akan diterapkan di kelas 11 dan kelas 12. Sedangkan kurikulum paradigma baru akan diterapkan di kelas 10. Karena tahun ini SMK Pancasila menjadi sekolah penggerak dan sekolah pusat keunggulan. Di sini tujuan umum dari pendidikan kejuruan dalam kurikulum paradigma baru yang pertama adalah menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak. Kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Ketiga, menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab. Keempat, menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Kelima, menyiapkan peserta didik agar menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan, dan seni. Selain tujuan umum dari pendidikan kejuruan dalam kurikulum paradigma baru, ada tujuan pendidikan secara khusus dari pendidikan kejuruan dibandingkan dengan pendidikan menengah lainnya. Di mana yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha maupun dunia industri, baik nasional maupun global. Kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan vokasi pada program keahlian yang memenuhi kompetensi. Ketiga,
menghasilkan berbagai produk penelitian dan program inovatif dalam disiplin ilmu yang berguna bagi peningkatan mutu sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Keempat, menghasilkan pendidikan yang memiliki jiwa berwirausaha. Itulah tujuan khusus dari pendidikan kejuruan dibandingkan dengan pendidikan menengah lain. Baik, peserta didik semua sudah memilih SMK Pancasila Tambolaka. Mungkin banyak yang berpikir, kenapa harus memilih SMK? Kenapa bukan di SMA? Nah, alasannya yang pertama bahwa di SMK banyak sekali jurusan atau kompetensi yang dipilih. Yang kedua, kurikulum yang digunakan di SMK lebih banyak praktiknya. Ketiga, pembelajaran tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di industri, di mana kalian akan menerapkan ilmu dan dapat pengalaman di dunia industri atau dunia usaha. Nah, yang keempat, lulusan SMK itu bisa apa? Lulusan SMK itu bisa bekerja, bisa melanjutkan kuliah, dan bisa berwirausaha. Sesuai dengan tujuan kurikulum paradigma baru, bahwa pendidikan di SMK bertujuan untuk menghasilkan lulusan kompeten dan terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha, dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dikenal dengan istilah BMB, yaitu bisa bekerja, bisa melanjutkan kuliah, dan bisa berwirausaha. Baik, kita akan mengenal SMK Pancasila Tambolaka. Di SMK Pancasila Tambolaka memiliki 7 kompetensi keahlian. Yang pertama, yaitu kompetensi keahlian TBSM, di mana TBSM itu bidang keahliannya adalah teknologi dan rekayasa, program keahliannya teknik otomotif, dan kompetensi keahliannya adalah teknik dan bisnis sepeda motor. Di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor memiliki mitra kerjanya, antara lain BLK Singosari, BLKP Yogyakarta, BLK Don Bosco. Yang kedua, ada kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Teknik komputer dan jaringan, bidang keahliannya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Program keahliannya adalah teknik komputer dan informatika. Kompetensi keahliannya adalah teknik komputer dan jaringan. Di kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan atau dikenal dengan TKJ, mitra kerjanya yang kami laksanakan di SMK Pancasila bermitra kerja dengan BLKPP Yogyakarta, BLK Ponorogo, dan BLK Singosari. Yang ketiga, kompetensi keahlian ketiga yaitu multimedia. Multimedia memiliki bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Program keahliannya adalah teknik komputer dan informatika. Kompetensi keahliannya adalah multimedia. Di kompetensi keahlian multimedia, SMK Pancasila bermitra kerja dengan Garda TV di Madiun, Solo Design School, E-Guru ID, dan ID TV. Yang keempat, ada kompetensi keahlian asisten keperawatan. Bidang keahliannya adalah kesehatan dan pekerjaan sosial. Program keahliannya adalah keperawatan. Kompetensi keahliannya asisten keperawatan. Dan mitra kerja dari asisten keperawatan adalah Bapelkes Yogyakarta, Rumah Sakit Umum Caruban, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Kompetensi keahlian yang kelima ada BDP, yaitu bidang keahliannya adalah bisnis dan manajemen, program keahliannya bisnis dan pemasaran, kompetensi keahliannya adalah bisnis daring dan pemasaran.
Yang keenam adalah kompetensi keahlian OTKP, yaitu bidang keahliannya bisnis dan manajemen. Program keahliannya adalah manajemen perkantoran. Kompetensi keahliannya adalah otomatisasi tata kelola perkantoran. Kedua jurusan ini atau kedua kompetensi keahlian ini mitra kerjasamanya yaitu Digital Kelas Indonesia dan Dinas Kabupaten Sumba Barat Daya. Program keahlian yang ketujuh atau kompetensi keahlian ketujuh yaitu usaha perjalanan wisata atau dikenal dengan UPW, yaitu bidang keahliannya adalah pariwisata. Program keahliannya adalah perhotelan dan jasa pariwisata. Kompetensi keahliannya adalah usaha perjalanan wisata. Mitra kerja dari usaha perjalanan wisata yang kami jalankan di SMK Pancasila Tambolaka adalah yang pertama adalah Asita Yogyakarta, kedua Desma Center Kabupaten Sumba Barat Daya, ketiga William and Lily Foundation Sumba Barat Daya, Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya, Travel Agent yaitu Bilbo, Nam Air, Garuda Indonesia. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum yang diterapkan di kurikulum paradigma baru, di mana struktur kurikulum untuk SMK Pancasila Tambolaka, karena SMK Pancasila Tambolaka adalah sekolah pusat keunggulan, maka menerapkan kurikulum terbaru yaitu paradigma baru dan terdiri dari dua, yaitu muatan umum, muatan kejuruan, dan ditambah dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Kerangka pembelajaran SMK Pancasila Tambolaka yang pertama yaitu tentang spektrum keahlian, di mana spektrum keahlian itu daftar bidang dan program keahlian, konsentrasi keahlian dikembangkan oleh sekolah. Yang kedua, struktur kurikulumnya yaitu daftar mata pelajaran dan alokasi waktunya yaitu kelompok umum, kelompok kejuruan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Baik, yang berikut lagi adalah struktur kurikulum atau pelajaran-pelajaran apa yang ada pada kurikulum paradigma baru yang akan didapatkan atau yang diperoleh pada kelas 10. Yang pertama di muatan umum yang terdiri dari 6 mata pelajaran. Yang pertama itu adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ketiga, bahasa Indonesia. Keempat, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kelima, sejarah. Dan keenam, seni. Terus yang kedua ada muatan kejuruan yang terdiri dari matematika, bahasa Inggris, informatika, dan yang keempat, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kelima, kejuruan. Di kejuruan ini terdiri dari beberapa mata pelajaran. Yang pertama ada dasar-dasar program keahlian atau dasar-dasar kejuruan. Tetapi yang berikut ada konsentrasi mata pelajaran kejuruan. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk mata pelajaran konsentrasi ini ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan kompetensi keahlian. Yang keenam, ada proyek kreatif dan kewirausahaan. Itu akan dipelajari di kelas 11. Dan di kelas 10 belum ada pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Terus ada praktik kerja lapangan dan mata pelajaran pilihan. Terus ada muatan lokal. Dan yang terakhir adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini sudah dibagi di kelas 10 itu mata pelajaran apa, kelas 11 mata pelajaran apa juga, kelas 12 di semester 1 dan semester 2. Di semester 2 di kelas 12 kita hanya melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan. Baik, struktur kurikulum tersebut dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu umum dan kejuruan, ditambah dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, untuk pelajaran pertama yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, itu diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing.
Terus yang berikut ada kelompok umum. Kelompok umum itu adalah mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan fase perkembangannya, berkaitan dengan norma-norma kehidupan, baik sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa, individu, sosial, warga negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun sebagai warga dunia. Ketiga, kelompok kejuruan merupakan kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk individu agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja, serta ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Berikut yang keempat, mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris di kelas 10 berisi materi umum untuk mendasari pembelajaran di kelas 11 dan kelas 12 yang merupakan pendalaman materi dalam konteks kejuruan pada masing-masing program kalian. Di kurikulum 2013, bahasa Inggrisnya tidak berdasarkan jurusannya, tetapi di kurikulum paradigma baru untuk bahasa Inggris dan matematika kelas 11 dan kelas 12 sesuai dengan kompetensi kalian atau program kalian. Terus yang berikut ada mata pelajaran informatika berisi berbagai kompetensi untuk menunjang keterampilan berpikir kritis dan sistematis guna menyelesaikan beragam permasalahan umum. Yang berikut yang keenam, mata pelajaran proyek IPAS berisi muatan tentang literasi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang di dalamnya terdapat tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual. Yang ketujuh, mata pelajaran kejuruan yang dipelajari di kelas 10 merupakan mata pelajaran dasar-dasar program keahlian. Yang kedelapan, mata pelajaran kejuruan yang dipelajari di kelas 11 dan kelas 12 merupakan mata pelajaran atau konsentrasi yang berisi kelompok unit-unit kompetensi pada program keahlian yang dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan program keahlian yang dibuka dan kebutuhan dunia kerja. Yang kesembilan, mata pelajaran PKK merupakan wawana pelajaran melalui pendekatan pelajaran berbasis proyek untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai peserta didik pada kegiatan pembuatan produk, pekerjaan, layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Ke-10, PKL merupakan mata pelajaran dilaksanakan secara blok. Direncanakan pelaksanaan di kelas 12 selama 6 bulan sebagai warna pembelajaran di dunia kerja untuk meningkatkan penguasaan kompetensi teknis sesuai dengan konsentrasi keahlian serta menginternalisasi karakter dan budaya kerja. Ke-11, mata pelajaran pilihan dipilih oleh peserta didik berdasarkan rencana atau passion untuk pengembangan diri, baik untuk berwirausaha, bekerja pada bidangnya, maupun melanjutkan pendidikan. Ke-12, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja merupakan wawana kegiatan yang wajib diikuti peserta didik di luar kegiatan intrakurikuler. Dilaksanakan dalam bentuk blok-blok kegiatan secara periodik dan terintegrasi berdasarkan tema-tema profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Berikut aspek penilaian pada kurikulum ada 3, yaitu yang pertama adalah aspek sikap dan perilaku, di mana aspek sikap dan perilaku itu merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Yang berikut, pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di struktur kurikulum jenjang SMK memiliki bobot pengetahuannya 30% dan 70%-nya itu adalah aspek keterampilan. Yang berikut adalah penilaian keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan berkarakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pekerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Baik, tujuan pengembangan kurikulum ini
yaitu agar dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, inovatif, kreatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Baik, itu saja materi tentang pengenalan kurikulum, yaitu kurikulum paradigma baru. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi anak-anak, bagi peserta didik baru yang bergabung di SMK Pancasila Tambolaka tahun pelajaran 2021-2022. Dan berikut, bagi peserta didik yang mengikuti MPLS secara daring, saya mohon untuk mencatat hal-hal yang belum dipahami dari materi saya agar disampaikan pada saat melaksanakan pembelajaran secara luring. Yang sampai saat ini kami belum bisa menentukan kapan pembelajaran luring dilaksanakan. Baik, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau berupa pertanyaan, kalian boleh menulis pertanyaan tersebut dan kalian akan kirim ke grup masing-masing atau ke panitia agar pertanyaan tersebut bisa saya jawab dan saya akan bisa sampaikan pada pertemuan berikutnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Iya, baik. Baru saja kita ikuti penyampaian materi tentang kurikulum sekolah yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Pak Dominikus Samaki. Iya, bagi peserta MPLS sekalian, Pak Guru ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube SMK Pancasila Tambolaka dan juga sukai halaman SMK Pancasila Tambolaka di Facebook untuk selalu update informasi dari sekolah. Nah, selanjutnya silakan bersiap-siap untuk kita akan memasuki materi yang kedua. Materi yang kedua tentang profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Bapak Siprianus Bauk Esfil. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk adik-adik para peserta didik baru yang mengikuti kegiatan MPLS secara online. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya maka kita boleh diperkenankan untuk mengikuti kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Saya berharap adik-adik yang ada di rumah yang mengikuti kegiatan MPLS secara online bisa mengikutinya dengan baik, bisa menerima materi ini dengan baik, sehingga pada akhirnya nanti bisa menerapkan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan membawa materi berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Baik, mungkin adik-adik sudah tidak asing lagi dengan kata Pancasila. Mungkin profil pelajar Pancasila itu mungkin baru kita dengar setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim merilis kurikulum barunya yang semuanya itu akan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Baik, supaya adik-adik jangan bingung atau bertanya kira-kira apa itu profil pelajar Pancasila. Baik, sebelum kita lanjut
ke materi berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, saya ingin memperkenalkan diri dulu kepada adik-adik semua. Baik, nama saya Cyprianus Bauk Esvil. Saya adalah guru produktif pada jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Baik. Yang berikut. Apa itu profil pelajar Pancasila? Baik, mungkin adik-adik sudah tahu Pancasila itu sendiri ya. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi kalau arti harafiah atau arti lurusnya, Pancasila itu sendiri adalah 5 dasar. Baik, kalau begitu mungkin adik-adik bisa bertanya, apa itu profil pelajar Pancasila? Baik, di sini saya akan memberitahukan atau menyampaikan pengertian dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah upaya untuk menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam bentuk atau format yang lebih mudah atau mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Baik, para pemangku kepentingan pendidikan itu mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa, itu diharapkan untuk bisa mengerti secara sederhana kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah. Ya, pemerintah menyiapkan kerangka dasar kurikulum kepada satuan pendidikan, dan itu kemudian setiap satuan pendidikan itu akan menerjemahkannya ke dalam format atau bentuk yang lebih mudah dengan tetap bermuara atau pada akhirnya itu harus ke profil pelajar Pancasila. Baik, tujuan dari pendidikan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah ya itu hendaknya menjadi rujukan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang kemudian itu diterjemahkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Jadi segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan itu bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Baik, kita tahu bersama bahwa tujuan pendidikan itu salah satunya, kalau adik-adik pernah belajar tentang PKN di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya alinea yang keempat, itu di sana dicanangkan atau disebutkan salah satu tujuan dari pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Di antaranya adalah yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu dimensi atau unsur pertama dari profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Ya, nanti saya akan jelaskan 6 dimensi ini satu per satu. Baik, dimensi yang ketiga itu adalah mandiri. Ya, mandiri. Lalu dimensi yang keempat itu adalah bergotong royong. Kemudian yang kelima itu adalah bernalar kritis.
ya, bernalar kritis. Dan dimensi profil pelajar yang keenam itu adalah kreatif. Oke, baik, saya akan menjelaskan satu persatu 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Baik, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa maksudnya? Baik, kalau kita belajar tentang Pancasila, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya seperti apa? Baik, pada elemen yang pertama ini, pelajar Indonesia diharapkan untuk menghayati bagaimana keberadaan Tuhan, ya, dan selalu berupaya supaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Dalam setiap agama itu ada aturan atau hukum yang berlaku, ya, masing-masing agama ada aturan atau hukum yang berlaku, tergantung bagaimana kita menghayati atau menjalankan aturan yang ada di agama kita masing-masing. Baik, pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 itu di sana juga diatur tentang bagaimana setiap warga negara itu diberi kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaan, ya, beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, ya. Itu di pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Baik, wujud dari beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu adalah akhlak yang baik, ya, baik itu kepada diri kita sendiri, kepada sesama, kepada alam di sekitar kita, lingkungan yang ada di sekitar kita, maupun kepada negara kita, negara. Baik, dimensi yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Ya, maksud dari berkebinekaan global itu yang pertama adalah bagaimana kita memiliki sikap saling menghormati keberagaman yang ada di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bersama bahwa di negara kita itu ada 6 agama yang diakui oleh negara, ya. Ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konfusius, ya. Sebagai negara yang berkebinekaan, ya, beragam, tentu kita perlu memiliki sikap saling menghormati satu terhadap yang lain, ya. Yang kedua itu adalah toleransi terhadap perbedaan, ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita memiliki 6 agama dan masing-masing agama itu bagaimana kita menjalankan atau menghayati agama kita masing-masing, beribadat menurut agama dan kepercayaan yang sudah diatur dalam undang-undang, ya. Kemudian hendaknya kita saling menghormati satu terhadap yang lain dalam perbedaan itu, entah itu perbedaan suku, agama, ras, etnis, dan budaya. Baik, yang ketiga itu adalah harus mengenal dan menghargai budaya. Baik, di Indonesia itu kita memiliki berbagai macam budaya yang dimiliki oleh setiap daerah. Karena itu kita harus mengenal, dan entah itu mengenal budaya kita maupun budaya orang lain, ya. Karena itu kita juga perlu, ya, selain menghargai budaya kita, kita juga menghargai budaya orang lain sebagai sebuah keberagaman atau sebuah kekayaan yang kita miliki di negara kita.
Baik, yang keempat, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Ya, jadi keberagaman budaya tidak berarti menutup kita untuk tidak berinteraksi atau berkomunikasi dengan budaya lain, tetapi kita selalu terbuka terhadap budaya orang lain, budaya daerah lain, ya, tetap berinteraksi dengan budaya yang berbeda dengan kita. Tetapi ingat bahwa meskipun kita berbeda, kita adalah satu, ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kelima itu adalah bagaimana kita melakukan refleksi dan tanggung jawab, ya, terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Ya, maksudnya begini adik-adiknya. Meskipun kita memiliki budaya yang berbeda, tetapi kita perlu merefleksikan budaya itu, ya, melihat kembali bentuk budaya kita masing-masing dan bagaimana tanggung jawab kita terhadap keberagaman, ya, pengalaman kebinekaan yang kita miliki di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, lalu kita dituntut untuk senantiasa bersikap adil sesuai dengan sila Pancasila. Sila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, dimensi yang ketiga itu adalah mandiri. Artinya apa? Sebagai seorang pelajar, ya, harus memiliki prakarsa, ya. Prakarsa, mungkin adik-adik bertanya apa itu prakarsa, ya? Prakarsa itu upaya atau tindakan yang mula-mula dimunculkan oleh seseorang, ya, atau bisa juga kita katakan prakarsa itu bentuk inisiatif yang berasal dari dalam diri seseorang atau kelompok, ya. Jadi sebagai seorang pelajar Indonesia, kita harus memiliki prakarsa atas pengembangan diri, ya, yang tercermin dalam kemampuan kita untuk bertanggung jawab, kemudian memiliki rencana yang strategis dan bisa merefleksikan proses dan pengalaman yang terjadi. Dan kita juga hendaknya memiliki kesadaran terhadap diri dan situasi yang kita hadapi. Ya, saya mungkin kasih contoh berkaitan dengan mandiri, ya. Sebagai seorang siswa pelajar, ya, kita kalau diberi tugas oleh guru, diberi tugas oleh orang tua, maka kita perlu berupaya untuk mencari, ya, apa yang harus kita kerjakan, ya, mandiri. Jangan terlalu berharap pada orang lain, tapi mandiri untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan atau yang harus diselesaikan oleh kita, ya. Baik. Kemudian elemen yang keempat itu adalah bergotong royong, ya. Bergotong royong, hal yang perlu kita lakukan sebagai pelajar atau untuk pelajar Indonesia, bagaimana mewujudkan gotong royong itu adalah yang pertama itu adalah melakukan kolaborasi, ya, kolaborasi atau kerjasama dengan orang lain, ya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya apa? Ya, kita membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain. Tanpa orang lain kita tidak memiliki arti sama sekali. Atau seperti ada ungkapan yang mengatakan bahwa no man is island, ya. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang berdiri sendiri seperti sebuah pulau, ya. Kita membutuhkan orang lain, ya, untuk bekerja sama dalam menyelesaikan setiap pekerjaan, ya. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kemudian bergotong royong yang perlu dilakukan oleh seorang pelajar itu adalah punya kepedulian yang tinggi, ya, dan kemudian berbagi dengan sesama, ya.
Sebagai makhluk sosial, ya, kita butuh orang lain, ya, orang lain juga membutuhkan kita, ya. Kepedulian kita terhadap orang lain, kepedulian kita terhadap keberadaan orang lain dan lingkungan itu sangat dibutuhkan untuk menerapkan kehidupan bersama dalam masyarakat. Baik, yang berikut, ya, yang kelima itu adalah bernalar kritis, ya, elemen yang keempat, elemen profil pelajar Pancasila yang kelima adalah bernalar kritis. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi, ya, serta gagasan dengan baik. Ya, lalu bagaimana kemudian menganalisa dan mengevaluasi serta kemudian merefleksikan hasil pemikiran atau hasil proses berpikir itu seperti apa, ya. Kemudian elemen yang keenam itu adalah kreatif. Ya, pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan ide atau gagasan, karya dan tindakan yang orisinil, yang asli. Ya, memiliki kecerdasan dalam berpikir, ya, dalam mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Harus kreatif, ya, inovatif, ya. Di zaman sekarang itu kita dituntut untuk berkreasi, ya, harus kreatif dalam melakukan kegiatan, lalu dalam mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Baik, untuk materi tentang profil pelajar Pancasila, saya pikir sampai di sini dulu. Mungkin nanti saya akan memberikan soal, ya, berkaitan dengan dua soal berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah apa yang Anda ketahui tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu sebutkan 6 elemen profil pelajar Pancasila. Baik, sekian dan terima kasih untuk seluruh perhatian adik-adik semua. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Iya, demikian tadi kita dengarkan bersama penyampaian materi oleh Pak Ipi mengenai profil pelajar Pancasila. Semoga semua adik-adik sudah menyimak dengan baik, ya, karena informasinya sangat penting dan juga ada tugas yang harus dikerjakan. Baik, kita lanjut ke materi yang berikut. Tentunya ini sangat penting khususnya buat adik-adik peserta didik baru. Ini mengenai tata tertib di SMK Pancasila Tambolaka. Materinya akan disampaikan oleh Pak Adit dan Pak Pampi. Ini dia. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kami dari sekolah mengucapkan banyak terima kasih, terutama untuk orang tua yang sudah mempercayakan anaknya untuk belajar di sekolah dan juga anak-anak yang sudah memilih sekolah kami untuk SMK Pancasila Tambolaka untuk belajar di sini. Belajar di sini akan sangat menyenangkan dan semua fasilitas kalian bisa mengaksesnya atau bisa menggunakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Nah, hari ini kami akan memberikan pemaparan tentang tata tertib atau aturan selama kita bersekolah di sini. Adapun aturan-aturan ini adalah aturan yang bisa kita pakai bersama untuk mengikat kita dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran yang kita lakukan di saat kita aktif belajar, mulai dari pagi sampai dengan siang, atau kalau mungkin jadwalnya dari siang sampai dengan sore. Aturan-aturan ini akan mengikat kita selama kita belajar di SMK Pancasila. Dan ini berlaku untuk semua siswa yang berada di SMK Pancasila. Hari ini saya dan teman saya nanti akan memaparkan beberapa poin tata tertib di sekolah. Dan sebelum kami memaparkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya pribadi biasa di sekolah dipanggil
dengan panggilan Pak Adit, dan teman saya nanti juga akan memaparkan beberapa poin tata tertib. Beliau bernama Pak Pampi. Nah, itu adalah nama yang sering dipanggil di sekolah. Nanti akan diperkenalkan lagi, atau mungkin kami akan memperkenalkan diri. Kalau anak-anak mau mengenal kami, nanti setelah masuk sekolah kalian akan bertemu dengan kami. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat untuk orang tua dan anak-anak, kami akan langsung pada poinnya, yaitu membacakan beberapa tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang pertama, peserta didik wajib menghormati dan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukan sesuatu yang harus kalian pikirkan yang luas, tetapi maksudnya di sini adalah ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kegiatan kita sekolah agar tidak melanggar apa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, tuntutan yang paling pertama itu adalah ketika kalian menggunakan yang namanya sebuah media. Media yang dimaksudkan di sini adalah menggunakan HP, dan yang paling rentan di sekolah atau di kelompok masyarakat sosial itu atau di sekitar kita adalah isu yang namanya SARA. Kalau kalian mungkin pernah mendengar istilah SARA, suku, agama, ras, dan golongan. Isu SARA ini tidak boleh menjadi bahan untuk kita di sekolah. Kenapa? Kita tidak boleh menyinggung suku orang tertentu, atau kita tidak boleh membuli teman, kamu hitam, kamu ini keriting, dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi hal yang patut dicontohi atau kalian jadikan bahan untuk bercanda, apalagi untuk hal yang serius di sekolah. Seperti itu maksudnya. Kemudian yang kedua, peserta didik wajib menghormati dan meresapi arti dari lambang negara Garuda Pancasila. Kalian tahu bahwa di dalam Garuda Pancasila itu ada 5 sila yang tertuang di dalam Pancasila itu sendiri. Ada 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, kemudian persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dari kelima nilai Pancasila tersebut, kami sekolah berharap ketika kalian masuk di sini kalian bisa menerapkan. Begitu juga kalian ketika berada di luar sekolah. Kemudian yang ketiga, peserta didik wajib mengikuti upacara bendera. Dalam mengikuti kegiatan upacara bendera ini nanti akan disesuaikan jadwal sesuai dengan yang diberikan oleh OSIS. Tetapi yang perlu diperhatikan pada saat mengikuti upacara bendera adalah berpakaian yang rapi seperti topi, dasi, dan menggunakan kaos kaki dan sepatu yang pantas untuk upacara. Kemudian yang keempat, peserta didik wajib menghormati ibu dan bapak guru, pegawai, petugas sekolah, ataupun teman-temannya. Jadi kita semua yang berada dalam satu lingkungan itu sama-sama saling menghormati dan saling menghargai. Apalagi ketika kalian bertemu dengan ibu dan bapak guru atau staf atau karyawan di sini, kalian harus melihat bahwa siapa yang lebih, atau mungkin maksudnya bahwa siapa yang paling tua di antara kalian. Jadi kalian mana yang pantas dipanggil kakak, mana yang pantas panggil adik, mana yang pantas dipanggil bapak atau ibu guru, dan seterusnya. Seperti itu maksudnya. Yang kelima, peserta didik wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai untuk mengikuti pelajaran dan juga doa bersama. Doa bersama ini bisa dilakukan di aula, bisa juga dilakukan di dalam kelas oleh guru mata pelajaran pada saat jam pelajaran pertama, atau bisa juga oleh teman-teman. Jadi kalian bisa mengikuti kegiatan doa itu dan datang lebih awal. Nah, biasanya di sekolah ini selalu ada toleransi waktu, yaitu 15 menit setelah jam pelajaran mulai. Nah, kebiasaan di sekolah ini anak-anak sering menggunakan alasan telat bangun, alasan kendaraan, alasan ojek. Tetapi alasan-alasan itu akan ditoleransi oleh piket jika itu kalian menggunakan alasan itu untuk hari ini. Misalnya kalau kalian terlambat, oh hari ini Pak Guru saya kendaraannya pecah ban. Tetapi tidak untuk besok dan seterusnya, bukan alasan yang sama yang selalu dipakai oleh kalian untuk alasan terlambat. Mudah-mudahan itu bisa diperhatikan termasuk untuk orang tua juga. Yang keenam, peserta didik yang terlambat wajib melaporkan diri kepada guru piket.
Jadi guru piket di sekolah itu akan selalu standby di mana saja kalian, atau bisa langsung ke ruangan piket juga, nanti akan diperkenalkan oleh kakak kelas kalian yang dari OSIS. Yang ketujuh, pada jam istirahat peserta didik dilarang kelas yang bukan kelasnya. Maksudnya akan menimbulkan persepsi dari teman-teman. Maksudnya kalau tiba-tiba ada kehilangan, nanti kamu akan dicap sebagai orang yang masuk di kelas itu tanpa sepengetahuan teman-teman di kelas. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa hampir seluruh ruangan kelas di SMK Pancasila itu diawasi oleh CCTV. Jadi kalau sekedar berkunjung atau pinjam pena dan lain sebagainya, harapannya adalah ketika teman-teman di kelas tersebut ada di dalam ruangan kelas. Yang kedelapan, peserta didik wajib memelihara dan menjaga ketertiban sekolah selama jam sekolah berlangsung. Jadi contoh sederhananya, ketika guru tidak masuk, kalian misalnya jam pertama gurunya tidak masuk atau karena terlambat, kalian bisa mencari guru untuk jam pelajaran kedua selama guru tersebut ada di sekolah dan tidak sedang mengajar atau sedang tidak ada kegiatan yang lain. Ataupun kalau misalnya guru yang bersangkutan tidak ada jam kedua, jam ketiga atau sampai dengan jam terakhir, sambil menunggu guru untuk jam pelajaran selanjutnya, kalian bisa menuju ke perpustakaan untuk membaca, atau bahkan bisa menuju ke ruangan lab-lab komputer. Nanti di sana kalian akan bertemu dengan beberapa guru atau bahkan sekretariat di jurusan itu atau kepala labnya masing-masing untuk minta, guru boleh tidak kami belajar kalau misalnya lab ini tidak dipakai. Kalau misalnya kalian satu kelas mau datang belajar, bisa perorangan, bisa tinggal komunikasi dengan guru yang bersangkutan atau guru yang sedang berada di lab tersebut. Yang berikut, peserta didik wajib berada di lingkungan sekolah selama jam sekolah berlangsung. Jika meninggalkan sekolah dengan alasan tertentu, wajib minta izin kepada guru piket. Yang dimaksudkan di sini adalah kalian tidak boleh bolos. Jadi selama jam pelajaran itu, kalaupun misalnya jam pelajarannya kosong, kalau misalnya ada guru piket yang mengatakan oke, boleh pulang, kalian boleh pulang. Tapi kalau ada keadaan tertentu yang memang mengharuskan kalian untuk pulang, maka kalian harus minta izin ke guru piket. Atau kalau misalnya tidak bertemu dengan guru piket, kalian bisa minta izin kepada guru mata pelajaran atau kepada guru yang berada di jurusan kalian masing-masing atau wali kelas. Kemudian jangan lupa untuk minta nota yang memberitahukan tentang alasan kalian pulang lebih cepat, sehingga ketika kalian sampai di pintu gerbang nanti kalian akan ditanyakan oleh security. Ketika sampai di depan gerbang, ketika security menanyakan kenapa kalian pulang, kalian tinggal menunjukkan surat yang diberikan oleh guru piket, guru mata pelajaran, wali kelas atau dari jurusan. Itu cara untuk bisa minta izin pulang. Karena kalau tanpa kertas itu, maka security tidak akan mengizinkan kalian untuk pulang. Yang berikut, peserta didik dilarang membawa makanan dan minuman di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Jadi selama kalian belajar, ada guru tidak boleh makan dalam ruangan kelas, bawa makanan, kecuali pada saat jam istirahat. Tetapi yang perlu diperhatikan, pada saat kalian bawa makanan, belanja dari kantin, sampah sisa makanan tersebut jangan simpan di laci meja, tetapi buanglah pada tempatnya atau ada tempat sampah yang mungkin sudah disediakan di depan kelas kalian masing-masing. Yang berikut, peserta didik yang tidak bisa mengikuti pelajaran karena sakit wajib mengirimkan surat sakit yang ditandatangani oleh orang tua atau wali murid. Peserta didik yang sakit lebih dari 3 hari wajib menunjukkan surat keterangan dokter. Nah, untuk keterangan yang namanya sakit, terkadang seperti kebiasaan ada anak-anak yang menulis surat sakit tetapi jalan-jalan atau mungkin ke pesta. Biasanya ada teman-teman kelas kalian yang masuk sekolah, kemudian besoknya akan memberitahukan kepada guru wali kelas atau piket dan mengatakan bahwa oh, anak ini kemarin ada di pesta Pak Guru. Nah, kalau sebenarnya seperti itu, surat sakit kalian tidak akan berlaku dan kalian akan dianggap sebagai absen atau alpa hari itu. Kalau mau supaya lebih dipercaya surat sakitnya, maka wajib ada yang namanya surat keterangan dokter. Nah, untuk alasan sakit ini bisa berlaku sepanjang kita
belajar di SMK Pancasila, atau bahkan ketika nanti kalian ada di kelas akan ada aturan yang diberikan oleh wali kelas masing-masing, tergantung kalian kesepakatan dalam kelasnya seperti apa. Yang berikut, peserta didik yang tidak dapat mengikuti pelajaran bukan karena sakit, seperti tadi yang Guru maksud, bahwa untuk apa? Sehari sebelumnya wajib menghadap guru wali kelas, bila lebih dari 3 hari wajib menyampaikan kepada kepala sekolah. Jadi maksudnya bahwa ada aturan yang harus kalian taati. Jadi ketika misalnya ada acara di rumah, kalian mau minta izin, datang minta izin ke piket. Jadi urusan yang dimaksudkan di sini kalau ada duka dan lain sebagainya, tidak untuk pesta adat. Jadi supaya selalu dipahami dan supaya orang tua juga bisa mengikuti. Yang berikut, peserta didik wajib memelihara dan menjaga kebersihan sekolah serta lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Sehingga ketika masuk sekolah tanpa ada komando, kalian harus inisiatif. Jadi ketika lihat sampah berserakan di mana, angkat saja dan buang ke tempatnya. Dan tanpa harus menunggu piket pun, sekalipun kalau jam pelajaran mau mulai, sebaiknya langsung ambil sapu dan bersihkan kelas dan halaman. Yang berikut, semua peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan memilih satu kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler yang lain ini antaranya adalah olahraga, ada seni tari, kemudian ada marching band. Nah, kegiatan ekstrakurikuler kalian bisa memilih. Nah, untuk memilih juga di sekolah biasanya ada seleksi, terutama untuk marching band dan tarian. Nah, kalau untuk olahraga tidak ada seleksi, siapa saja yang mau boleh bergabung, dan biasanya kegiatannya itu sore hari. Kemudian yang berikut, semua peserta didik dilarang membawa buku-buku, benda-benda tajam, ataupun alat-alat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, ini yang sering terjadi untuk anak-anak supaya diperhatikan, terutama untuk barang tajaman, karena tanpa kita sengaja mungkin main gila dengan teman atau bercanda, kalian tidak sengaja mungkin terkena dan lain sebagainya. Oke, itu beberapa poin yang mau sampaikan, nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Pampi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya akan lanjutkan beberapa poin tentang tata tertib sekolah seperti yang sudah disampaikan oleh saudara saya tadi, Pak Adit, dan saya langsung bacakan pada poin berikutnya. Peserta didik tidak diperkenankan membawa dan menggunakan handphone dan alat komunikasi elektronik lainnya di sekolah. Kenapa sampai hal ini terjadi? Karena memang pada dasarnya kalau kita di sini banyak siswa yang salah menggunakan HP, sehingga itu dilarang. Dalam hal ini pada saat kegiatan di sekolah atau proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, selalu saja siswa di belakang itu mungkin main game dan lain sebagainya. Itu kebanyakan yang terjadi di sekolah, sehingga dilarang untuk membawa HP. Yang berikut, peserta didik tidak diperkenankan menerima tamu secara langsung, harus melalui guru piket. Ini juga demikian. Banyak hal yang terjadi ketika siswa melihat orang tuanya datang atau keluarga atau saudaranya, langsung malahan kadang saudaranya itu langsung ketemu di ruang kelas. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi harus melalui guru piket atau security. Berikut pada poin berikutnya, peserta didik wajib melaporkan jika terjadi perselisihan di antara sesama warga sekolah kepada guru piket, guru kelas, petugas tata tertib, kepala sekolah untuk diketahui dan dibantu penyelesaiannya. Nah, ini juga jangan siswa ada perasaan takut ketika lihat temanmu yang mungkin berkelahi atau istilah isi mau berkelahi, apakah itu main gila dan sebagainya, membuat sebentar konaran dan membuat benar-benar sebentar terjadi perkelahian di luar sana ataupun di sekolah itu sendiri. Jangan takut, harus sampaikan di guru piket atau siapapun guru yang bersangkutan yang ada pada saat itu, silakan disampaikan itu, sehingga kami guru bisa mencari solusinya yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Berikut, peserta didik wajib menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan penggunaannya. Contohnya, hari Senin dengan Selasa harus menggunakan pakaian putih abu. Demikian pula hari Rabu dan Kamis ada pakaian jurusannya. Hari Jumat ada pakaian olahraga yang dari sekolah punya, dan yang hari Sabtu pakaian pramuka. Berikut,
peserta didik wajib menggunakan sepatu pada hari sekolah, ya. Jadi harus seperti kalau biasanya anak perempuan itu selalu menggunakan sepatu keranjang. Kalau di sini tidak diperkenankan untuk memakai sepatu keranjang. Terus berikutnya sepatunya itu harus punya tali. Ya. Berikut peserta didik laki-laki tidak diperkenankan rambut dibentuk yang aneh-aneh. Dalam hal ini bikin lace yang aneh-aneh, terus alis mata dicukur sana sini, terus bikin pirang dan lain sebagainya. Di SMK Pancasila tidak diperbolehkan hal itu terjadi. Berikut, rambut untuk peserta didik putri yang panjang melebihi bahu, ya, harus diikat rapi. Ya, itu khusus yang putri. Berikutnya, bentuk tindakan yang dikenakan kepada peserta didik terhadap pelanggaran tata tertib sekolah itu sendiri. Yang pertama, kami masih memberikan bimbingan. Terus yang berikut, kami memberikan lagi teguran secara lisan. Namun demikian tidak pernah juga masih lakukan lagi, maka yang berikut kami akan memberikan teguran tertulis sebagai peringatan pertama. Masih juga kami akan memberikan lagi teguran secara tertulis, ya, itu untuk peringatan yang kedua. Dan masuk pada peringatan ketiga masih juga kami akan memberikan skor. Dan terakhir, tindakan pengambilan kepada orang tua. Baik, berikutnya, segala sesuatu yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan ditentukan di kemudian. Berikut, tata tertib ini disusun demi terciptanya kedisiplinan para peserta didik serta suasana yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, hendaknya dipatuhi. Demikian tata tertib ini saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Masih di MPLS Online SMK Pancasila Tambolaka tahun 2021-2022. Halo, masih semangat semuanya? Semoga peserta didik baru tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Iya, baru saja kita ikuti penyampaian 3 materi penting. Yang pertama tentang kurikulum, yang kedua tentang profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga mengenai tata tertib sekolah. Semoga ketiga materi tadi sudah disimak dengan baik, karena itu sangat penting sebagai bekal awal adik-adik bergabung di SMK Pancasila Tambolaka. Dan jangan lupa ada tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama, membuat rangkuman tentang materi kurikulum, materi pertama kita. Dan yang kedua, jangan lupa mengerjakan tugas dari Pak Ipi mengenai profil pelajar Pancasila. Kedua tugas tadi dikerjakan di kertas, ditulis tangan, kemudian difoto, lalu fotonya dikirimkan ke grup WA masing-masing. Oke, untuk informasi selanjutnya mengenai sekolah, bisa ikuti akun media sosial sekolah. Yang pertama, halaman Facebook tentunya ya. Silakan di follow dan like Facebook SMK Pancasila Tambolaka. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel dari SMK Pancasila Tambolaka. Ya, sudah tidak sabar lagi nih mau ketemu dengan adik-adik peserta didik baru. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja, sehat selalu. Sampai jumpa.